Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Kamu mungkin tidak percaya, tapi itu benar. Monster tua itu menghela nafas, aku punya firasat, tidak peduli apakah ada harta yang belum ditemukan di bawah istana, akan ada bencana dalam waktu dekat. Kesehatan. Petik 2. Long Wu kewalahan. Dia tahu bahwa kekuatan konservatif monster tua itu setidaknya level 5 atau lebih. Dia juga terpukul keras oleh latihan kultivasinya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya latihan kultivasi orang itu. Chen Nan merenung, siapa pria di bawah istana itu? Bagaimana mungkin ada latihan yang mengerikan seperti itu? Dalam sekejap dia memikirkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh tuan yang tak ada taranya itu berisi penguasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia dibangkitkan? Namun, ini terlalu jahat. Kepala pria itu ditusuk dengan pedang terbang, dan jika dia mati seperti ini selama ribuan tahun, dia akan dapat bertahan hidup, yang benar-benar menakutkan. Monster tua itu melanjutkan dengan mengatakan, dengan peningkatan Si Wei, keberuntungannya yang baik dan jahat dapat dirasakan sebelumnya. Sebagai hasilnya, Xuan Gong Tongshen berarti bahwa Xiu Gong mencapai tingkat tertentu dan memahami serta memprediksi beberapa sebab dan akibat yang tidak diketahui. Sekarang saya memiliki firasat mungkin mendekati batas. Sebelum aku mati, anak muda, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Petik 2. Setelah beberapa transaksi, Chen Nan sakit kepala untuk monster tua itu. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak sepenuhnya percaya, tapi dia masih bertanya, ada apa? Monster tua itu berkata, sekarang dikabarkan bahwa harta yang sebanding dengan Hou Yigong akan segera digali, dan itu tidak disegel seperti Hou Yigong. Acara ini telah menarik semua arah dari segala arah, dan banyak barang antik lama yang belum berjalan untuk waktu yang lama. Ini dia, beberapa dari mereka membuat saya sedikit tabu. Saya ingin meminta Anda memegang busur Hou Yi untuk membantu saya, agar tidak memiliki spekulasi dalam kekacauan istana dalam beberapa hari ke depan. Manfaatkan kekacauan ini untuk menghancurkan keluarga kerajaan Chu. Petik 2. Chen Nandao berkata, para manula telah menanganinya. Para master umum tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika ada seorang guru yang tak terkalahkan, mereka tidak akan pernah mengganggu kekuatan suatu negara. Mereka hanya datang untuk harta dewa yang legendaris dan tidak akan pernah berhasil. Melawan langit. Petik 2. Monster tua itu khawatir, dan berkata, beberapa dekade yang lalu, saya menyinggung musuh yang kuat. Saya pikir dia sudah mati, tetapi saya baru tahu bahwa dia masih hidup, dan kali ini saya datang ke Cudu. Monster tua telah membuatku tidak bisa menangkis, dan sekarang musuh ditemukan lagi, itu benar-benar membuatku merasa kritis. Petik 2. Relay. Chen Nan mengomel diam-diam, hantu tua ini terlalu tidak masuk akal, sebenarnya ingin menyeretnya ke air. Menghadapi pria kuat yang tak terkalahkan, bahkan dengan Hou Yi membungkuk, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Selain itu, orang bodoh akan menyinggung keberadaan mengerikan seperti itu tanpa alasan. Lansia terlalu berharga bagiku. Keahlian junior-junior, bahkan memegang busur Hou Yi, sulit untuk bersaing dengan tuan yang tak terkalahkan. Monster tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan bersikap sok, Anda harus tahu bahwa fisik Anda sangat berbeda dari orang biasa, jika Anda mencemari bulu panah dengan darah Anda. Tembak dengan busur Hou Yi, bahkan master ke-6 yang tak terkalahkan. Akan tertegun. Petik 2. Chen Nan tahu bahwa dia mengacu pada tubuh ilahi dan darah ilahi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa darahnya akan sangat berguna, tetapi mengapa dia harus menjual hidupnya untuk Chu? Pada saat ini, monster tua itu sepertinya melihat pikirannya dan berkata, selama kamu berada di hari itu, sesuai dengan permintaanku untuk menembak orang jahat itu, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan salah setelah itu. Potong. Chen Nan diam-diam membenci. Sejak aku kembali ke Cudu, aku telah memberitahu Kaisar Chu bahwa aku tidak akan pernah bisa melanjutkan perilaku kasarmu lagi. Monster tua itu tidak mengatakan apa-apa tanpa menghindari tarian naga. Dia melanjutkan, jika Anda melakukan yang terbaik untuk membantu saya saat ini, saya akan memberikan bow iblis Hawi kepada Anda sesudahnya. Chen Nan tidak mendengar apa-apa lagi, dia hanya mendengar kalimat terakhir, aku akan memberimu bow Hawi bow divine bow kepadamu sesudahnya. Kalimat ini bergema seperti guntur di telinganya, yang benar-benar masalah besar godaan. Jika dia memiliki busur Hou Yi di tangannya, maka dia akan dipromosikan ke pangkat master kelas 5 yang tiada taranya. Impian platform Yulian, dan Raja Iblis kecil dengan sayap sihir para dewa, apa itu, selama dia menekuk busur dan panahnya, dia bisa menembak mereka dalam sekejap. Godaan besar, Chen Nan benar-benar tidak bisa menolak. Kata-kata monster tua itu seperti kutukan, dia berkata dengan lembut, busur Hou Yi telah disegel, dan itu tidak terlalu berguna bagi orang lain, tetapi bagimu itu adalah harta karun pertama di dunia, jika ada di tangan, sulit untuk menghentikan Anda dari menjadi luar biasa bahkan jika semua orang begitu ajaib. Petik 2. Chen Nan bergegas keluar dan berkata, oke, aku berjanji. Oke, di malam hari aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu ke istana, dan aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Monster tua itu bangkit dan pergi. Long Wu mendengarkan kata-kata mereka satu persatu dan merasa kaget. Dia berbisik, apakah Anda benar-benar akan mengambil risiko? Untuk nilai absolut dari Hou Yi tunduk. Chen Nan menjawab, dan kemudian dia menjawab, kamu tidak boleh percaya kata-kata orang tua itu, adalah baik bahwa setengah dari apa yang dia katakan adalah benar. Bagaimana mengatakannya? Tanya Long Wu. Jika dia tahu bahwa batasnya akan datang, dia akan menyusut sejak lama.
Musuh yang kuat, pasti sudah dikompilasi. Pasti akan ada orang kuat yang tak terkalahkan di urutan ke-6, tapi bukan itu yang dia katakan. Kurasa, dia pasti ingin saya membantunya memenangkan harta karun yang digali. Yah, dia pasti telah mengundang banyak karakter yang kuat untuk membantunya. Saya hanya salah satu dari mereka. Petik 2. Oh, aku tahu orang tua ini bukan hal yang baik. Zijin Shenlong terbang dari jendela. Itu adalah tabu bagi monster tua, dan dia terbang keluar rumah segera setelah dia tiba. Chen Nan kemudian berkata, saya yakin idenya untuk memainkan harta yang berbeda, perilaku kultivasinya telah terhenti, dan dia ingin membuat terobosan melalui harta karun untuk berdampak pada kehidupan dan kematian. Ketika berhadapan dengan monster tua itu, Chen Nan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang mentalitasnya. Di malam hari, monster tua itu benar-benar mengirim seseorang untuk menjemput Chen Nan. Chen Nan berkata kepada Dragon Dance, kamu juga bisa pergi ke istana bersamaku. Jika Raja Iblis kecil datang ke pintu dan itu akan merepotkan, aku tidak bisa yakin bahwa kamu di sini sendirian. Long Wu mengangguk setuju dan bergegas ke kota kekaisaran Chu bersamanya. Chen Nan tidak asing dengan kota kekaisaran kerajaan Chu. Meskipun Long Wu tahu bahwa hubungannya dengan Chu pasti disembunyikan, dia tidak bisa menebak. Pada saat ini, itu adalah waktu ketika bulan berada di langit, dan udara perih menyelimuti langit di atas kota kekaisaran. Dari kejauhan, Ambilight terus melonjak. Monster tua itu tidak terkejut melihat Dragon Dance datang, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Nan, apakah kamu tahu mengapa aku menjemputmu di malam hari? Apakah kamu tidak ingin membawaku menjelajahi makam kuno? Yah, sepertinya kamu sudah mengerti niatku. Monster tua itu sepertinya menunjuk. Oh, senior saling membungkuk Hou Yi, aku akan melakukan yang terbaik, aku tidak akan memikirkan yang lain. Monster tua itu membawa Chen Nan ke Royal Library of Ancient Books. Kepadatan aura di sini jelas lebih padat daripada tempat manapun di istana. Dikelilingi oleh sutai, seluruh perpustakaan kuno tampaknya dipenuhi dengan kabut, dan ada secercah kemuliaan. Ketika rak buku yang menyembunyikan gua-gua didorong menjauh, sebuah gua gelap muncul, dan gelombang energi yang keras menyapu dari tanah, seperti gelombang. Tarian naga ditinggalkan di perpustakaan kuno, Chen Nan pergi ke gua bersama monster tua itu. Gua itu berputar ke tanah, kaki Chen Nan yang dalam, kaki yang dangkal di belakang pria tua itu. Fluktuasi energi yang dahsyat membuatnya agak gelisah. Saya berjalan menyusuri terowongan lubang hitam sekitar 30 meter, dan cahaya terang di depan menghalangi jalan itu. Itulah pesona di mulut monster tua itu. Cahaya energi melonjak di pesona dan kabut peri yang berkeliaran. Jika Anda tidak tahu detailnya, Anda benar-benar berpikir Anda masuk ke rumah Xian Jiadong. Tidak heran monster tua itu bergegas ke dalam. Chen Nan mendorongnya dengan tangannya, dan segera ada kekuatan misterius dan tak terduga yang bangkit kembali. Dia merasa sedikit mati rasa seperti sengatan listrik. Dia melihat dari dekat dan merasakan bahwa pesona di bawah kabut itu seterang batu giok putih, seperti batu giok besar. Pada saat ini, monster tua itu berkata, kamu dan aku juga memiliki akar roh. Aku sekarang mengirimkan sebagian dari keahlianmu kepadamu. Kamu dapat merasakannya dengan hatimu untuk melihat apa yang tidak normal di makam kuno itu. Dia meletakkan tangannya di punggung Chen Nan, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Chen Nan, dan energi nyata melonjak seperti sungai seperti sungai yang deras. Chen Nan merasa bahwa sutai tak terkalahkan di seluruh tubuhnya, dan dia tidak merasa itu tidak masuk akal karena masuknya kekuatan yang tak bisa dijelaskan dari luar. Pori-pori di sekujur tubuhnya tampak terbuka, dan 6 indera menjadi sangat tajam. Pada saat ini, dia merasa canggung dan jelas, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak sangat jelas. Chen Nan dengan lembut menempelkan tangannya ke batas seperti batu giok, tetapi tidak berani memaksanya, tapi hanya menempelkannya dengan lembut, lalu suara keras masuk ke dalam hatinya. Pesona itu sepertinya dunia lain, dan ada suara orang-orang meneriakkan kuda, seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang meraung, dan bumi tampak bergetar, dan tulang-tulang telinga Chen Nan terluka untuk sementara waktu. Dia terkejut, dan itu sangat aneh, itu jelas sebuah makam kuno. Sungguh luar biasa bahwa suara seperti itu datang darinya. Bunuh, dentang, engah. Pesona tampaknya menjadi medan perang kuno, berteriak untuk membunuh Zentian. Chen Nan tampaknya melihat puluhan ribu orang bertempur, pedang dan pedang, mayat ke gunung, darah mengalir ke sungai. Halusinasi, ilusi, semua ini salah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, tetapi suara pembunuhan medan perang kuno menyebar ke telinganya. Pada waktu berikutnya, Chen Nan merasa seperti mimpi, dia tidak hanya bisa mendengar suara, tetapi juga melihat gambar yang mendebarkan. Dia tampak benar-benar di medan perang kuno, di mana ada mayat di mana-mana, dan ada sisa tentara di mana-mana. Bilah rusak, darah menodai bumi, banyak jiwa melayang di udara, melolong. Pada saat ini, suara naga yang keras bergema melalui medan perang kuno, dan naga tingkat barat sepanjang 60 kaki mendekati medan perang kuno. Naga itu memiliki 3 kepala dan 2 ekor, dan itu luar biasa suram, dengan sisik berwarna merah darah di seluruh tubuhnya. Tubuh naga besar beberapa kali lebih besar dari naga barat biasa, tergantung di langit untuk menutupi langit seperti awan merah yang menakutkan. Sosok samar di atas naga tingkat, tidak bisa melihat wajah, bukan sosok, tetapi bisa membuat orang merasakan roh jahat yang aneh. Di belakangnya adalah Soul Streamer 3 langkah,
dan tangannya terus disegel. Masing-masingnya sangat aneh dan jahat, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengambang di medan perang kuno dikumpulkan kepadanya segera setelah mereka tertarik. Soul Streamer 3 langkah bergegas dari belakang pria itu dan berubah menjadi 3 monster tulang setinggi 10 kaki, dan ribuan jiwa tersedot ke perut seperti seekor paus menelan seekor sapi. Baik pria maupun wanita di medan perang kuno tampaknya terpana, baik musuh maupun musuh berhenti dan menatap langit dengan ngeri. Pada saat ini, sosok kabur pada naga tingkat tidak lagi segel, dan menepuk masing-masing dari 3 iblis tulang. 3 raksasa yang tampaknya tumpul tiba-tiba tampak bangun secara umum, dan 3 lampu putih menjelma ke arah pasukan 10.000 orang di medan perang. Orang yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, dan semua jiwa melayang dan bergegas menuju 3 tulang putih. Tungkai patah di medan perang kuno menghancurkan tulang, dan darah mengalir ke sungai. Tidak ada waktu untuk fluktuasi kehidupan setelah hanya waktu minum teh. Kematian suram. Tidak menunggu Chen Nan bangun dari keterkejutan gelombang www.metalnovel.com, gelombang adegan akan segera berubah, dan telapak tangan seperti kristal giok putih dan mempesona tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Chen Nan melihat dari dekat, dan merasa bahwa itu tidak seperti telapak giok putih, melainkan sarung tangan giok, tetapi ditutupi dengan kemuliaan, membuatnya sulit untuk dilihat dan tidak bisa dibedakan. Kilatan kuas mengubah pemandangan lagi, dan tidak ada apa-apa. Sosok jangkung membalikkan punggungnya ke Chen Nan, dan dia berbicara pada dirinya sendiri dengan lembut, ilahi. Setan. Membunuh tubuh dan menghancurkan setan, bergaya gadungan di sini. Kata dan kalimat itu sangat membebani sehingga mereka menabrak hati Chen Nan, dia memuntahkan donor darah, dan tangannya hampir di luar batas seperti sengatan listrik. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari makam kuno bergegas Chen Nan dan monster tua itu selusin kaki jauhnya. Hanya setengah dari kekuatan yang lama dan orang asing Fangkai memasuki tubuh Chen Nan. Keduanya seperti orang siam. Chen Nan dipukul. Dia juga merasa seolah-olah dia memiliki darah meludah. Keduanya dengan cepat keluar dari gua. Long Wu kaget melihat mereka berdua. Setelah beberapa saat, suasana hati Chen Nan tampak stabil, dan dia menggambarkan adegan yang dia rasakan satu persatu. Yah, beginilah kelihatannya. Monster tua itu memikirkannya dan tidak mengungkapkan pendapat tentang adegan pertempuran di medan perang kuno. Sebaliknya, dia berspekulasi tentang tangan batu giok. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah harta aneh yang akan dilahirkan adalah tangan giok gagal? Petik 2. Monster tua itu berjalan-jalan di perpustakaan kuno, dan akhirnya berhenti dan berkata, keluar dari fase bulan purnama terakhir di atas kota kekaisaran, seperti hari ketika bulan purnama muncul kembali setelah 5 hari tanpa kecelakaan. Saat itulah harta karun itu lahir pada saat itu pasti akan berada di segala arah, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sini. Aku akan memberimu busur Houyi sekarang, sehingga kamu memiliki kekuatan gaib, sehingga tidak dapat diprediksi selama periode ini. Petik 2. Chen Nan sedikit bersemangat ketika dia memegang Houyi Divine Bow di tangannya lagi. Dia benar-benar ingin menemukan Mengkir dan Xiao Tian Xiao De Wang segera. Busur Houyi yang gelap sederhana dan berat, tetapi selama Chen Nan dengan lembut memberikan sedikit energi sejati, ia mengeluarkan ribuan cahaya, dan kabut cahaya berkumpul dan bersirkulasi di dekat busur dewa, memantulkan seluruh ruangan, warna. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Dragon Dance diam-diam bertanya-tanya dan berkata, cobalah untukku. Hanya saja ketika dia mengambilnya, sama sulitnya dengan menarik tali busur, seperti dalam legenda, dan tidak ada kelainan di ikatan ilahi. Ini adalah hal yang aneh. Long Wu menggigit bibirnya yang kemerahan dan memandang ke atas dan ke bawah Chen Nan. Banyak orang yang berkultivasi lebih tinggi daripada kamu tidak dapat menggoyangkannya. Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa hanya kamu yang dapat memisahkannya? Petik 2. Chen Nan tersenyum dan berkata, karakternya bagus, aku bahkan suka busur. Long Wu melemparkan tinjunya dan tersenyum, apa yang terjadi? Bahkan jika Chen Nan sendiri tidak yakin tentang masalah ini, dia pasti tidak bisa menguraikan tentang dugaan yang tidak akurat dengannya. Zijin Shenlong terbang ke ruang makan imperial setelah memasuki istana, dan tidak kembali sampai larut malam. Chen Nan hanya bisa diam-diam berdoa agar orang ini tidak pergi terlalu jauh. Pada hari kedua, Chen Nan tidak memperhatikan tarian naga dan meninggalkan istana setelah bangun pagi-pagi. Monster tua sudah diinstruksikan, dengan Chen Nan datang dan pergi secara sewenang-wenang, tidak ada yang bisa berhenti. Melihat jalan-jalan yang luas di ibu kota kekaisaran, Chen Nan memiliki beberapa kesan. Pemandangan kota besar Chu masih hidup. Pada saat itu, masih musim panas, tetapi sekarang adalah musim salju yang melayang, dan setengah tahun telah berlalu. Hari ini, salju tebal berterbangan, dan ada beberapa pejalan kaki di jalan. Chen Nan berjalan di jalan tanpa tujuan, jalan kosong itu sangat sunyi, kakinya menginjak salju untuk membuat suara, derit, aliran udara dingin meniup kepingan salju. Setengah tahun, waktu telah berlalu begitu cepat, jika Ruo Shui, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Chen Nan memikirkan senyum murni Nalan Ruo Shui, mengingat masa lalu sedikit demi sedikit. Sejak kebangkitannya, Nalan Ruo Shui adalah wanita muda pertama yang benar-benar memperlakukannya dengan baik. Pada masa itu, dia harus memeriksanya dengan cermat setiap hari, membantunya dengan hati-hati dalam perawatan akupuntur, dan kemudian dengan sabar mengajarnya membaca dan membaca. Dia benar-benar terintegrasi ke dalam masyarakat ini.
Chen Nan akhirnya berjalan ke rumah Zuo Xiang Nalan Wonceng, gerbang merah tua rumah Nalan di Daksuetian ditutup rapat, mengetuk rantai, dan sesaat kemudian seseorang membuka pintu gerbang. Siapakah kamu? Kamu ingin bertemu dengan tuanku? Seorang pemuda bertanya dengan sopan. Para pelayan keluarga Nalan tidak mendominasi seperti para pelayan pemerintah dan keluarga biasa. Kualitas pemilik, aku ingin melihat Nona Naran Ruoshui. Ah, kamu tidak tahu, Nona Naran meninggalkan ibu kota kekaisaran 3 bulan lalu. Ah, Chen Nan terkejut dan dengan cepat bertanya, kemana dia pergi, mengapa dia pergi? Dikatakan bahwa saya mengunjungi seorang guru terkenal dan belajar kedokteran. Ini, Chen Nan sedikit terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, setengah tahun. Ruoshui, semoga kau bahagia mulai sekarang. Dia berbalik dan berjalan ke salju. Pria muda itu berteriak di punggungnya, siapa kamu, tidakkah kamu ingin meninggalkan pesan? Langkah Chen Nan mandek, tetapi dia bergerak maju dengan cepat, dan hanya beberapa kata yang datang sampai bagian belakang akan menghilang, nama keluarga saya Chen, jika air kembali, tolong katakan padanya, jika dia mempunyai masalah, hanya pesan, bahkan jika saya berada ribuan mil jauhnya, saya akan segera datang untuk membantunya. Petik 2. Kamu adalah Chen Nan, apakah kamu hanya beberapa kata ini? Pria muda itu berteriak di belakang. Chen Nan menghadap angin dan salju dan berjalan menuju Qixi Mansion. Hanya saja Qixi Mansion yang besar itu sangat sunyi. Setelah dia memasuki dinding, dia menemukan bahwa hanya ada beberapa pelayan di sini, dan semua Qixi Mancus tidak lagi berada di mansion. Monster tua itu benar-benar berhati-hati dan hati-hati. Dia bahkan memindahkan semua ksatria ke istana. Ada juga banyak monster tua yang ingin diundang keluar dari gunung. Chen Nan kembali ke jalan lagi, dan tanpa sadar keluar dari pintu rumah si Malingkong. Dia datang ke sini untuk pernikahan besar dan menghancurkan setengah halaman dengan busur Hou Yi, yang sudah dibangun. Pada saat ini, seorang pejalan kaki melewatinya, Chen Nan melangkah maju dan bertanya, halo, apakah ini rumah Sima Lingkong? Pria itu terkejut. Keluarga Sima adalah keluarga terkenal dari ibu kota kekaisaran. Dia hanya bisa melirik Chen Nan untuk sementara waktu, dan berkata, ya, tetapi putra Sima telah pergi ke benua barat, bukan di rumah. Ini hampir sama dengan dugaan Chen Nan. Setelah dia tahu bahwa sesuatu terjadi hari itu, Sima Lingkong tidak bisa terus tinggal di ibu kota kekaisaran. Dia pasti pergi untuk berlatih seni bela diri. Namun, dia tidak peduli tentang Sima. Chen Nan kembali ke istana, dan ketika melewati taman kekaisaran, esensi matanya melintas. Dia melihat dua sosok yang akrab, keduanya tak tertandingi, cantik seolah-olah mereka peri. Puteri Agung Cuyue berdiri berdampingan di sebuah paviliun dengan peri Meng Menger dari tanah suci Dantai. Dupa bunga plum yang tak jauh melayang, dan keduanya dengan ringan menyentuh tangan mereka, seolah-olah mereka berbicara tentang Mei Lun Sui. Kedua wajah negara yang memikat semuanya tersenyum, dan keduanya tampak sangat spekulatif. Chen Nan berjalan maju dan tersenyum, jangan datang ke Putri Bulan tanpa masalah, mungkinkah mimpi peri terlambat? Chu Yue mengangguk dan tidak bisa melihat perubahan suasana hati. Dia tersenyum ringan dan berkata, Chen Nan, aku tahu kamu mengeluh tentang aku di hatiku. Tapi aku ingin mengatakan bahwa masa lalu telah berlalu, aku harap kamu tidak khawatir tentang hal itu, jika Anda dapat mengesampingkan prasangka, saya sangat berharap bahwa Anda akan terus menjadi penjaga kerajaan Chu kami. Petik 2. Chen Nan mencibir dalam hatinya dan diam-diam berkata, bercanda, jika bukan monster tua yang diam-diam berbicara, Anda pasti sudah membunuhku. Dia tersenyum, tidak menjawab, menoleh untuk melihat Mengker. Pada saat ini, tidak ada perubahan suasana hati di tanah peri tanah suci, dan dia tampaknya telah melupakan penghinaan itu, tetapi Chen Nan masih melihat secercah cahaya dingin di matanya. Haha, peri mimpi semakin seperti peri. Adegan dengan peri mimpi itu jelas. Aku benar-benar ingin terus berdiskusi dengan peri mimpi. Chen Nan tertawa sangat jahat. Mengkir juga tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin berdiskusi dengan saya? Betulkah? Oke, ayo pemanasan di salju. Kuas Mengker melompat ke langit, pakaian putihnya berkibar, rambutnya berkibar, dan penampilan batu giok lebih dingin daripada es dan salju. Platform lotus giok memancarkan cahaya warna-warni muncul di kakinya, memegangnya di udara. Oke, aku tidak bisa meminta apapun. Chen Nan merasakan niat membunuh dari mata Mengker. Dia mengambil busur Hou Yi di belakangnya, dan mengeluarkan panah bulu dari laras panah. Ambil busurnya. Wajah Chu Yue berubah drastis, dia buru-buru berhenti di depan Chen Nan dan berteriak, tidak. Bagaimana kamu bisa menggunakan Hou Yi Divine Bow? Di udara, kulit Mengker berubah seketika. Dia telah belajar prestasi Chen Chen membungkuk dan menembak naga. Sekarang, dia menyadari bahwa dia akan menggunakan busur dewa untuk menghadapinya. Dia segera menatap Chu Yue, matanya penuh warna yang tidak bisa dimengerti, dan tidak tahu mengapa keluarga kerajaan keluarga Chu memberi Hou Yi membungkuk padanya lagi. Chu Yue berkata dengan suara dalam, Chen Nan, leluhur memberi Anda busur dewa untuk membiarkan Anda berurusan dengan orang gila yang masuk ke istana kekaisaran dan ingin melakukan kesalahan. Bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk berurusan dengan saudara perempuan saya? Chen Nan tersenyum dan berkata, baru-baru ini saya telah berteriak dan dibunuh. Saya sedikit gugup. Saya lupa mempelajari ini segera setelah saya mulai. Maaf. Kata-kata ini hanyalah ancaman dan intimidasi telanjang untuk Mengkir, yang mengirim pesan prestise tertentu padanya. Yah, salahkan aku karena merusak suasana,
atau batalkan diskusi ini, Chen Nan tertawa. Mengker mendarat di tanah dari udara, menyingkirkan dudukan lotus batu giok, wajahnya agak tidak sedap dipandang, tetapi segera tenang lagi, dia memindahkan langkah lotus dengan ringan dan berjalan ke paviliun. Pada saat ini, Chen Nan juga berjalan ke paviliun. Dia membuka ikatan jubah besar, mengibaskan kepingan salju, dan berkata, ini sangat bersalju. Sekilas, Mengker memperhatikan bahwa Fang Tianhua ada di belakangnya, dan emosi yang baru saja stabil kembali berfluktuasi, kehilangan suaranya, bagaimana tombak ini jatuh ke tanganmu. Chu Yue terkejut bahwa dia jarang melihat kesalahan Mengker, mengetahui bahwa pasti ada rahasia tersembunyi yang penting. Chen Nan tertawa dan berkata, secara alami, itu dirampok dari setan kecil. Apa? Kamu? Mengkir sedikit terkejut. Dia pikir Xiang Tian dan Chen Nan bekerja sama untuk menanganinya, jadi pada saat terakhir dia terkejut, dan tidak berharap mendengar berita seperti itu pada saat ini. Chen Nan meletakkan tombak di tanah dan tersenyum, terakhir kali aku tanpa sengaja memukulnya dan menyelamatkan nyawanya. Aku tidak berharap serigala bermata putih ini menyakitiku secara terbalik, aku dipilih dengan tombak. Ah, kamu membunuhnya. Mengker benar-benar terkejut. Jika Chen Nan membunuh iblis di langit, itu benar-benar berita bagus. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikannya Tian Tian, jika dia belum membuka segel, dia benar-benar harus melipatnya di tangan yang lain. Aku berusaha membunuh bajingan ini, tetapi hidupnya lebih sulit daripada kecoa. Aku dipilih di kedua sisi, dan akhirnya melarikan diri, kata Chen Nan dengan menyesal. Alasan mengapa dia mengungkapkan berita ini kepada Mengkir kali ini adalah karena dia ingin bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan setan kecil. Dia dan Xiang Tian dalam ayunan penuh sekarang, selama mereka bertemu, mereka tidak akan pernah mati. Namun, hubungan antara Mengkir dan dia jauh lebih rumit. Meskipun keduanya memiliki banyak keluhan, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki konflik di bawah masyarakat luas. Di mata orang luar, mereka berdua melewati jedi kematian, tetapi mereka adalah teman dalam kesulitan. Mereka tidak bisa memalingkan muka mereka di depan dunia, mereka hanya bisa bertarung secara rahasia. Kamu ingin bergandengan tangan denganku untuk menghadapinya. Mengker adalah orang yang bijak, dan dia segera mengerti apa yang dia dengar. Chen Nan berkata, yah, orang ini tidak cocok dengan Anda. Pertempuran antara tempat-tempat suci yang benar dan jahat Anda sulit untuk diselesaikan. Saya pikir dia harus menjadi salah satu rival terkuat Anda. Jika saya bekerja sama dengan Anda dan memindahkannya bersama, saya pikir Anda harus sangat senang. Ini adalah situasi win-win. Petik 2. Tentu saja, aku bersedia. Mengkir tersenyum. Tapi Chen Nan tahu bahwa jika ada peluang bagus untuk membunuhnya, dia pasti akan memberinya seorang pembunuh segera. Wanita ini benar-benar berbahaya. Tapi sekarang dia sangat perlu bekerja sama dengannya, dia tidak memiliki latar belakang kekuatan, dan dia tidak bisa memobilisasi tangannya untuk memburu Raja Iblis kecil seperti Mengkir. Oh, aku akan mengingatkanmu bahwa pewaris Dao yang hancur akan segera lahir. Kami dulu menghapuskan orang tuanya, tetapi dia juga musuh kita bersama. Jika kamu buru-buru menembakku, kamu mungkin akan sangat menyesal dan menyesal, Chen Nan berkedip padanya. Mengker tidak ingin menghapus Chen Nan segera. Ketika dia mengingat berbagai adegan ketika dia ditangkap oleh Chen Nan, dia memiliki perasaan gila dan ingin segera membunuh pihak lain untuk menghilangkan rasa malunya. Tapi wajahnya tenang, dia tersenyum samar, tentu saja aku tidak akan melupakan masalah Ling Zixu, aku baru saja mendapat berita, Dao yang patah, dan beberapa keturunan jahat lainnya tanah suci Dao akan lahir dalam waktu setengah tahun gelombang www.metelnovel.com gelombang saya membuat perjanjian dengan Anda bahwa tidak ada konflik akan terjadi dalam waktu setengah tahun. Petik 2. Chen Nan tersenyum dan berkata, oke, mari kita kontrak setengah tahun. Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa perjanjian ini bukan apa-apa, dan itu tidak banyak berpengaruh sama sekali, tetapi masih harus diterima di permukaan. 3 hari kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi di ibu kota Chu. Dua tuan tak dikenal yang tak ada bandingannya pecah di alun-alun Chudu. Ketika Chen Nan tiba di sana, perang berakhir, dan dia hanya melihat sisa-sisa perang. Alun-alun dengan radius 1 kilometer benar-benar hancur, di mana beberapa patung besar telah hancur, dan tanah lempengan batu biru telah lama berubah menjadi pasir halus. Alun-alun yang awalnya datar berubah menjadi gurun kecil yang bergelombang. Di malam hari di hari yang sama, Chen Nan merasakan beberapa gelombang kesadaran yang mengerikan di istana. Dia diam-diam bangkit dan datang ke punggungan rumah, dan telah melihat puluhan sosok seperti hantu bergerak di istana seperti kilat. Kecepatan mengerikan itu menunjukkan bahwa latihan kultivasi orang-orang itu setidaknya telah mencapai jajaran master tingkat 5 yang tiada taranya. Ini membuat Chen Nan merasa kedinginan dan berkeringat, dan berita bahwa Cudu Yibao digali membawa banyak sekali tokoh luar biasa di sini, dan pasti ada banyak pertempuran dalam 2 hari berikutnya. Saat Chen Nan menyeka keringat dingin secara diam-diam, tiba-tiba ada suara aneh di udara. Dia tidak bisa melihat ke atas, dan melihat monster tua itu naik ke langit dan terbang menuju langit malam. Sosok samar di udara seperti hantu, menghindari monster tua yang telah bergegas ke langit, dan terbang ke barat daya dengan cepat. Monster tua itu mengejarnya dan membombardirnya satu demi satu, cahaya yang cemerlang terpancar dari ketinggian, dan 2 sosok seperti kilat berkedip dan menghilang ke langit malam. Harta yang berbeda akan lahir, menarik angin dan hujan dari segala arah, kihui cudu yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, untuk sementara waktu, angin akan naik. Kurang dari 2 hari sebelum malam bulan purnama,
Atmosfer Cudu tiba-tiba menjadi tegang, dan bahkan orang-orang biasa pun merasakan depresi yang tak terkatakan. Banyak pembudidaya datang di ibu kota Chu, penginapan penuh, dan banyak orang bahkan menghabiskan uang tinggal di rumah-rumah orang biasa. Terlepas dari apakah ada angin atau salju, tentara yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di jalan, yang layak 3 langkah dan 1 pos, dan 5 langkah dan 1 peluit. Kaisar hampir bela diri. Nafas aneh yang dibuat di istana lebih jelas, semua orang tahu bahwa harta aneh akan segera digali. Di bawah perintah monster tua, semua orang di keluarga kerajaan menarik diri dari istana, bahkan semua. Istana dan Kasim tidak terkecuali, istana besar tampak sepi. Tetapi tidak lama kemudian, sejumlah besar pasukan dipindahkan ke istana, dan mereka memegang berbagai poin penting, dan banyak tuan duduk di dalamnya. Dini hari tadi, angin dan salju akhirnya berhenti, Chen Nan dan Long Wu berjalan di jalan-jalan Didu, dan mereka tidak tahan untuk merasakan bau asap ketika mereka menyaksikan penjaga yang padat. Kemarin malam, Long Wu, seperti Chen Nan, juga merasa bahwa banyak tuan menerobos masuk ke istana, tetapi dia tidak menemukan bahwa monster tua dan orang-orang dalam pertempuran udara. Chen Nan melihat suasana hatinya sedikit lebih baik dalam 2 hari terakhir dan mengundangnya untuk mengunjungi kota Pingyang. Keduanya mengunjungi beberapa lanskap Cudu yang lebih terkenal, tetapi pada periode khusus ini, kota Pingyang yang awalnya makmur tampak agak sepi. Saat mereka menikmati buah plum di Meiyuan, mereka berdua tiba-tiba melihat sosok yang sudah dikenalnya, seperti Kelly, yang terlihat sangat mirip dengan Qianlong. Di mana kehidupan benar-benar bertemu. Kelly mengangguk kepada Chenan, dan kemudian tersenyum pada tarian naga, tarian nona naga yang indah, kita bertemu lagi. Long Wu membeku sesaat, lalu wajahnya agak sedih. Diam-diam Chen Nan menghela nafas bahwa sudah saatnya Kelly muncul, dan Dragon Dance sedang dalam suasana hati yang lebih baik, dan bertemu dengannya seperti Qianlong lagi. Apakah Lotus Es yang kuberikan padamu, Miss Long? Tanya Kelly sambil tersenyum. Rambut ungu dan wajahnya yang tampan membuatnya tersenyum cemerlang. Tidak lagi, jawab Dragon Dance. Memikirkan teratai es itu, Chen Nan tertawa, bunga lotus itu dicuri oleh Zijin Shenlong dan dimakan sebagai es loli. Pria itu penuh pujian saat makan, mengatakan bahwa ada aroma ratusan bunga, yang sangat menyegarkan, dan akhirnya bertanya pada Dragon Dance apakah ada yang kedua. Tarian naga mempelajari keberadaan Zijin Shenlong pada waktu itu. Kelly tersenyum dan berkata, saya katakan bahwa jika saya bertemu lagi, saya akan memberikan lotus yang tidak akan pernah pudar kepada wanita itu. Dia berkata bahwa dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari lengan jubahnya yang lebar, dan ketika dia membukanya, dia memberikan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bunga lotus batu giok yang brilian ditempatkan di dalam kotak. Bunga-bunga bisa sebesar kepalan tangan. Batang bawah memiliki 2 daun batu giok terhadap kelopak yang tumpang tindih. Batang batu giok dapat berukuran setengah kaki panjang dan sebening kristal. Seluruh bunga lotus tampaknya diukir dari dewa jade yang luar biasa, memancarkan harta yang cemerlang, mengungkapkan suasana damai yang membuat orang merasa tenang, dan sekilas itu dikenal sebagai harta yang tak ternilai. Diam-diam Chen Nan tampak seperti gelombang energi magis. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa ini tampaknya permata yang tidak biasa, bagi inti kristal Warcraft yang luar biasa legendaris. Ini adalah favorit pesulap, tetapi ini adalah bahan sulap terbaik, sepotong kecil inti kristal Warcraft dapat dibuat menjadi staf kelas 1. Bunga lotus yang diukir oleh potongan besar kristal Warcraft di depan Anda dapat dianggap sebagai staf tingkat atas, yang merupakan harta tak ternilai bagi penyihir. Chen Nan tidak bisa tidak menebak dari mana pria di depannya itu berasal. Dia bahkan menembakkan harta yang begitu aneh, dan identitasnya tentu luar biasa. Niat baik, tapi hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Long Wu menolak dengan sopan. Kelly tersenyum dan berkata, aku pernah berkata bahwa jika aku bisa bertemu wanita muda itu lagi, aku pasti akan memberimu lotus es yang tidak akan pernah pudar. Long Wu tertawa ringan, ya, tetapi Anda juga mengatakan bahwa bunga lotus es sebelumnya tidak meleleh sebelum bertemu, tetapi sayangnya itu meleleh dalam waktu kurang dari 2 hari. Ini, kata Kelly sebentar. Saat itu sebuah suara manis berteriak, aku ingin, beri aku. Ini sangat indah, aku sangat suka lotus batu giok ini. Sosok yang anggun berlari dari kedalaman Merlin seperti kilat, meraih lotus di tangan Kelly. Wow, masih ada aroma, sepertinya ada gelombang ombak, seolah-olah ada kehidupan. Gadis itu memutar lotus di depan matahari dan terus mengagumi. Chen Nan dan Long Wu terpana melihat bahwa gadis yang berkenalan dengan diri sendiri ini ternyata adalah seorang putri kecil. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tokoh-tokoh bermasalah jauh di kota kejahatan bahkan berlari ke mata mereka. Kamu, iblis kecil, bagaimana bisa kamu kembali? Seru Chen Nan. Sesuatu terjadi pada keluargaku, dan tentu saja aku harus kembali. Selain itu, siapa kamu, kenapa kamu peduli padaku? Keluhan putri kecil dan Chen Nan sangat dalam, dia meliriknya dengan tajam, lalu dia tersenyum manis, saudari Long Wu, jika Anda tidak menginginkan lotus ini, berikan kepada saya pikir itu tidak buruk, toh, Anda tidak memandang rendah itu. Diam-diam Chen Nan menghela nafas bahwa putri kecil itu benar-benar keji dan tidak peduli dengan rasa malu tuannya, tapi dia kelihatannya tulus Kelly. Kelly tertawa, ternyata yang mulia Putri Yu. Sungguh mengejutkan melihat putri di sini. Putri kecil itu tampaknya tiba-tiba tercerahkan dan berkata, ternyata Pangeran Kelly, yang dikenal sebagai pesulap. Benar-benar tidak sopan, tidak sopan.
Saya mengatakan bagaimana saya pikir bunga lotus ini familiar. Saya ingat Anda harus mengirimnya 3 tahun yang lalu untuk adikku, tapi dia menolak. Petik 2. Chen Nan menghela napas sambil tersenyum, dan tarian naga agak toleran, dan putri kecil itu sangat keji. Yah, untuk membohongi gadis-gadis lagi, Brother Kelly, kamu benar-benar belum dewasa, mengapa ditolak setiap kali aku melihat kamu memberikan hadiah kepada gadis-gadis? Apakah kamu bukan seorang pangeran ajaib di barat, yang dikenal sebagai seorang gadis pembunuh? Tapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar kecewa. Oh, saya lupa, ini di timur, sayang. Putri kecil itu menunjukkan ekspresi simpatik. Sister Dragon Dance, apakah pangeran sihir mengejar kamu seperti ini, pertama kali bertemu secara kebetulan, dan kemudian bertemu dengan fatal? Putri kecil itu tampaknya memiliki kebencian yang nyata terhadap Kelly, dan terus menyerang dan mengejeknya. Tapi Kelly tidak menunjukkan rasa malu, sedikit tersenyum, kamu benar-benar ingat gadis kecil itu, sudah hampir 3 tahun, kamu masih merindukannya. Yah, aku masih gadis kecil yang melompat-lompat sepanjang waktu. Pengikut kakak saya sekarang cantik langsing. Waktu terus berlalu. Petik 2. Bah, siapa gadis kecil itu? Siapa pengikutnya? Jangan begitu tidak menyenangkan. Putri kecil itu berteriak seolah-olah dia diinjak-injak. Pada awalnya, dengan tanganmu, kamu akan menggunakan beberapa tangan untuk membakar sihir, untuk mendekati saudara perempuanku, itu menjebak saya dengan sihir. Bah, Anda orang cabul besar. Juga, saya berjanji untuk memberikan bunga lotus ini kepada saya, dan kemudian saya menyesalinya, penjahat tanpa kredit. Petik 2. Kelly tidak malu sampai saat itu, dan berkata, siapa yang menyuruhmu untuk mengikuti saya dan punggung saudari Anda, dan saya tidak ingin memberikannya kepada Anda, tetapi saya khawatir kakak Anda akan menyalahkan Anda. Saya telah menyuap Anda sebelumnya, jika biarkan dia menemukan bahwa Anda mengambil barang-barang saya, dan saya harus menyalahkan Anda. Petik 2. Haha, haha. Pada saat ini, Merlin ternyata puluhan pria dan wanita muda, dan semua orang tertawa. Pemimpinnya adalah Phoenix Timur, dan yang lainnya. Juga akrab dengan Chen Nan dan Tari Naga. Mereka ternyata belasan tuan muda yang menyergap Ling Zixu. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai tuan atas dari 4 perguruan tinggi. Mungkin, ketika mereka tinggal di kota Xin, mereka ditarik oleh putri kecil. Putri kecil itu malu untuk mati, dan dengan marah melemparkan Xiao Yu ke lengannya, memerintahkan, Xiao Yu akan merawatnya untukku. Raja Harimau Xiao Yu meraung dengan suara keras, langsung membesar, berdiri tegak, menerkam Kelly, dan kilat besar keluar dari mulutnya. Kelly tidak panik, tangan kanannya bergerak lembut, dan cahaya biru berkilau keluar, tidak hanya menghilangkan petir ke yang tak terlihat, tetapi juga langsung menyelimuti Raja Harimau di dalamnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, kecemerlangan Cian perlahan-lahan berkumpul, bahkan menekan Xiao Yu dengan cepat, dan menjadi penampilan seperti anak kucing lagi. Phoenix Timur dan Kevin ketakutan. Mereka adalah para penyihir. Mereka secara alami bisa melihat kecemerlangan Kelly dan hanya bisa menggunakan teror untuk menggambarkan kultivasinya. Kelly memberi isyarat, dan Meng Qingguang membungkus Xiao Yu ke lengannya. Dia menyentuh bulu mengkilap batu giok kecil itu dengan tangannya dan memuji, Raja Harimau Paranormal yang baik, dengan yang terbaik dari Harimau Putih Timur dan Harimau Ajaib Barat garis keturunannya dapat berkembang terus-menerus. Ini benar-benar tingkat tertinggi. Kamu sangat beruntung, gadis kecil. Petik 2. Mendengar Kelly memanggilnya seorang gadis kecil, putri kecil itu berkata dengan jengkel, dasar penjahat yang tak tahu malu, cepat kembalikan Xiao Yu padaku. 3 tahun lalu, biarkan kau melarikan diri, kali ini aku harus menemukan seseorang kalahkan kamu. Petik 2. Kelly tersenyum, tangan kirinya bergerak lembut, dan sinar sian yang membungkus Xiao Yu melayang dan terbang ke pelukan putri kecil itu. Pada saat ini, Kevin, Leng Feng, Oriental Phoenix dan yang lainnya mendekat, dan semua orang tersenyum dan berkata kepada putri kecil itu, kau ingin menunggu untuk bertemu Putri Yu. Putri Citos. Sebenarnya, semua orang sudah tahu identitas putri kecil beberapa waktu lalu, tetapi tidak ada yang melanggarnya. Ini disengaja saat ini. Sang putri kecil berkata dengan suara, kamu sangat keji. Melalui ceramah, saya mengetahui bahwa orang-orang ini benar-benar terinspirasi oleh putri kecil itu. Setelah mendengarkan kata-kata Phoenix Oriental, sang putri kecil hampir membawa Xiao Chengxi keluar. Berhasil. Hati Chen Nan ketakutan dan gemetar, dan dia benar-benar ingin memberinya 18 telapak tangan. Lihat apa, dengung, bau busuk, aku perlahan-lahan menghitung antara kamu dan aku. Putri kecil memandang Chen Nan menatap keberuntungannya, dia tidak takut sama sekali, tetapi balas-balas menatap tajam. Tiba-tiba dia menemukan busur Hou Yi di punggung Chen Nan. Dia berseru, hei, ini barang kerajaan kita. Bagaimana bisa kau mencurinya kembali, pencuri bau, tolong kembalikan kepadaku. Putri kecil itu berbalik dengan cepat, mencapai punggung Chen Nan, meraih busur Hou Yi. Tapi tangannya yang ramping segera ditangkap oleh Chen Nan, dan seperti penahan baja, dia menghentikan gerakannya. Chen Nan sengaja membuatnya takut dengan wajah lurus, dan berbisik di telinganya, gadis kecil, kamu adalah pembuat onar, dan tidak ingin dikalahkan olehku di depan umum, berikan saja sedikit kejujuran, kalau tidak kamu tahu konsekuensinya. Putri kecil itu benar-benar terkejut, dia percaya bahwa Chen Nan bisa melakukan apa yang dia katakan sebelumnya, dia membuatnya malu di Kamikaze Academy Plaza. Dia menggigil, lepaskan, Putri Ben tidak peduli denganmu sekarang.
Selusin orang bergabung bersama dan akhirnya berjalan ke sebuah restoran. Semua orang bersenang-senang berbicara sambil makan. Ternyata Kelly adalah seorang pangeran di negara barat. Dia menunjukkan bakat sihir yang sangat tinggi sejak dia masih kecil. Kemudian dia pergi ke tanah suci sihir untuk belajar sihir. Pada usia 16, dia dikenal di kalangan bangsawan karena prestasinya yang tinggi. Meskipun dibatasi oleh identitasnya, dia tidak bisa sepenuhnya memasuki dunia latihan, tetapi budidaya sihirnya yang dalam telah menarik perhatian generasi yang lebih tua. Semua pesan ini diucapkan oleh putri kecil yang akrab dengan Kelly, serta Oriental Phoenix dan Kevin yang memiliki pengetahuan tentang dunia sihir barat. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Kelly, bisa dibayangkan bahwa dia pastilah pria muda yang kuat yang telah menjadi sangat ketakutan. Leng Feng berkata, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah meluncurkan daftar pemuda Tiongkok Timur, tetapi sebagian besar dari 10 kursi teratas telah dimonopoli oleh 2 penerus tanah suci yang saleh dan jahat. Dikabarkan bahwa beberapa orang di Cina Barat baru-baru ini meluncurkan daftar yang sama. Pasti ada di antara mereka. Petik 2. Disebutkan masalah ini gelombang www.metelnovel.com gelombang ekspresi tarian naga jelas redup. Chen Nanming jelas, Qianlong Wizards harus menjadi top 10 master. Kelly tersenyum dan berkata, daftar itu tidak terlalu akurat. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa orang yang lebih baik daripada saya, tetapi mereka tidak termasuk. Phoenix Timur mengatakan, saya sudah mendengarnya, tetapi saya tidak tahu orang mana yang ada dalam daftar. Tetapi dikatakan bahwa itu adalah daftar yang diluncurkan oleh tokoh-tokoh terkenal dari generasi yang lebih tua. Saya pikir itu harus memiliki nilai referensi yang bagus. Chen Nan tersenyum dan berkata, Brother Kelly sangat rendah hati. Sebagai salah satu dari 10 tuan muda top di barat, mungkin wajib sudah mencapai keadaan kesucian yang luar biasa. Saudara Chen hanya mengagumi saya. Baru-baru ini, Megatron berlatih, tetapi Anda harus lebih berhati-hati. Sejak debut Anda, beberapa pertempuran terkenal telah dilakukan oleh para ksatria naga. Ada beberapa ksatria naga yang kuat di barat yang siap menantang Anda. Apa? Petik 2. Pingsan, Chen Nan benar-benar tak berdaya, ini tidak apa-apa, benar-benar tidak dapat berkata-kata. Putri kecil itu yang paling tidak puas. Dia memandang Chen Nan dan Kelly lagi, merasa bahwa kedua pria itu sangat menjijikkan, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dia tidak bisa membantu keduanya. Saat itu, ada kekacauan di jalan, sebuah suara tua, seperti jam lama, datang dari jauh. Amitabha, kamu tidak menepati janji. Kamu bersumpah kepada Lao 20 tahun yang lalu bahwa kamu tidak akan dilahirkan dalam 30 tahun. Sebuah tawa panjang terdengar dari dasar restoran, seperti ledakan yang menggelegar, seluruh restoran bergetar-gemetar. Haha, keledai botak tua itu kurang omong kosong. Kata-katanya sudah mati, orang masih hidup. Hari ini, aku akan pergi kemana-mana. Tanyakan saja siapa lagi yang bisa menghentikanku sekarang. Kedua tuan sedang berbicara dengan Yingong. Chen Nan terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak berpikir bahwa Raja Setan Besar muncul di sini. Dia baru saja mengambil lukisan Fang Tian tombak dari sekolah. Dia, www.foto.com tapi dia tidak takut. Dia memegang busur Hou Yi di tangan kanannya, dan ada senyum sinis di wajahnya. Tarian naga, Kelly, Oriental Phoenix dan yang lainnya dengan cepat membuka pintu dan jendela dan turun ke koridor untuk melihat ke bawah. Saya melihat sesosok tubuh tinggi melompat selusin kaki, bergegas maju dari jalan seperti seekor lalat. Seorang beku tua dengan rambutnya putih, kakinya jauh dari tanah, dan dia terbang seperti iblis terbang. Keduanya benar-benar seperti dua baut kilat. Sulit bagi orang biasa untuk melihat sosok mereka. Bahkan tuan muda di restoran hanya melihat gambar dengan jelas. Kelly menghela nafas, seni bela diri Oriental memang magis. Kecepatan seperti itu mungkin telah mencapai batas potensi manusia. Chen Nan tersenyum dan berkata, itu salah, ini bisa lebih cepat. Ketika kedua pria itu melangkah lebih jauh, mereka harus lepas landas dan terbang dengan kecepatan tinggi. Phoenix Timur sangat terkejut dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Besar Heng Tian Dao dan Biksu Kuil Xiaolin muncul di Chudu. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang aneh telah tiba di sini. Pada saat ini, Leng Feng melihat tombak Fang Tianhua berkilauan di sebelah Chen Nan, mengungkapkan ekspresi terkejut, dan berkata, mungkinkah tombak Brother Chen benar-benar menjadi dewa surga? Tian, aku memperhatikan Fang Tianhua Ji ini dari awal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan prajurit ajaib ini. Petik 2. Kelly juga terkejut, mengatakan, dikatakan bahwa setan kecil muncul di Chudu beberapa hari yang lalu. Pertempuran pertama lahir. Pertarungan sengit dengan peri di Tanah Suci Dantai mengejutkan semua petani di Chudu. Kemudian mereka menjadi misterius, menghilang. Saya tidak tahu bagaimana saudara Chen mendapatkan tombak ini. Apakah saudara Chen adalah setan kecil? Petik 2. Begitu komentar ini keluar, semua orang berpaling ke Chenan kecuali untuk Dragon Dance. Bagaimanapun, 6 tempat suci Evil Dao sangat misterius, dan sejak debut Chen Nan, tidak ada yang tahu gurunya, yang benar-benar mudah diragukan. Oh, jika aku masih setan kecil, apakah aku masih harus menunggu sampai sekarang untuk bermain melawan peri di Tanah Suci Dantai? Begitu komentar ini keluar, semua orang segera merasa lega. Hanya saja iblis kecil yang malang itu terlalu membuka mata, dan bahkan ingin menembakku di bawah cedera serius. Aku dipaksa untuk membantu tetapi harus meminta beberapa souvenir. Chen Nan tampak seperti manusia dan hewan yang tidak berbahaya dengan cara bercanda.
Ini adalah pernyataan yang meremehkan, tetapi semua orang tahu bahwa pasti ada emosi yang tersembunyi, dan itu pasti akan melalui pertempuran sengit. Semua orang tahu dari Kelly bahwa kali ini banyak orang datang dari ladang kultivasi barat dan ingin datang dan melihat harta aneh yang hampir pecah dari tanah. Tidak perlu dikatakan, generasi tua orang asing dan orang asing datang, dan generasi muda datang dengan 3 atau 4 penguasa puncak. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah malam bulan purnama. Selama acara itu, Chu Capital sangat ditekan malam ini. Seluruh kaisar tampaknya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terlihat. Orang-orang kota Pingyang tampaknya menyadari keanehan malam ini. Mereka menutup pintu dan mematikan lampu lebih awal. Istana Kekaisaran Chu terang benderang, dan 30.000 tentara hutan kekaisaran mengelilingi istana kekaisaran. Di bawah malam yang gelap, pakaian besi cahaya dingin, pedang dan busur, semua prajurit siaga, selama penyusup berani melewati leci satu langkah, itu akan dikepung secara gila. Berdebar, ada suara lembut di langit malam, semua pemanah menekuk busur mereka ke langit, so. Panah bulu terbang meledak, seekor burung malam memasukkan puluhan panah terbang dan jatuh ke tanah. Langit malam menjadi sangat sunyi lagi, hanya para prajurit yang bernafas dengan berat. Udara dingin membuat hidung dan mulut semua orang putih. Berdebar, burung malam lewat lagi, tapi kali ini tidak ada yang menembak panah lagi. Tiba-tiba seseorang berteriak, tidak, lempar panah ke udara. Banyak prajurit mendongak, semua orang membuka mulut karena kaget, dan sesosok tinggi berdiri tegak di atas seekor burung dengan tamparan besar. Para prajurit akan memiliki beberapa seni bela diri, bukan? Karena mereka belum mendengar keterampilan luar biasa dari para ahli bela diri, mereka masih terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Seberapa tinggi budidaya orang yang akan datang? Dia mampu melangkah ke udara, dan Jen mencapai titik vulgar yang mengejutkan. Swoosh, so. Panah bulu putih ditembakkan pada saat yang sama, dan ribuan panah terbang bersama ke langit. Pria yang masuk melambaikan kedua telapak tangannya, dua kelompok taji gas biru tua, melonjak seperti dua perisai cahaya, menutupi semua bulu panah keluar, bulu panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah satu demi satu. Tetapi ada terlalu banyak bulu. Beberapa panah berduri yang ditembakkan oleh busur dan busur yang kuat baru saja menembus ke dalam cahaya biru, tetapi begitu mereka mendekati sosok tinggi itu, mereka merasakan oleh tubuh pelindungnya dan dipelintir. Hancur. Menginjak burung terbang ke langit, sosok jangkung itu berhasil masuk. Beberapa tentara juga ingin mengikuti panahan dan dihentikan oleh seorang perwira. Jangan mengejar, tugas kita hanya tinggal di sini. Pria itu sudah memasuki barisan tuan yang tak tertandingi. Aku takut dia tidak jauh dari orang kuat yang tak terkalahkan. Dia memenuhi syarat untuk masuk. Tentara telah secara pribadi diinstruksikan oleh monster tua itu untuk menghentikan semua orang yang menerobos istana sebanyak mungkin, tetapi jika mereka bertemu orang-orang tangguh, mereka bisa membiarkan mereka masuk jika mereka tidak bisa melawan. Amitabha, bukankah kamu benar-benar tidak lagi menepati janji? Kata-kata lama, seperti jam kuno, menyebar selama lebih dari 10 tahun, dan seluruh kota kekaisaran jelas terdengar. Suara kekerasan terdengar seperti guntur dan guntur, bergema di bawah langit malam, keledai botak tua itu omong kosong, Anda telah mengikuti saya selama beberapa hari, jangan khawatir, karena kursi ini telah kembali, Anda tidak akan pernah kembali. Para prajurit dan tentara dari negara Chu ketakutan, dan gelombang suara jatuh, dan darah mereka kesal, dan banyak orang jatuh ke tanah. Sosok jangkung bergegas ke depan istana seperti kilat, dan banyak prajurit dengan cepat menembakkan panah padanya. Tetapi pengunjung itu menutup mata dan masih bergegas ke depan, tetapi perlindungan tubuh dari tubuhnya distimulasi sampai batasnya. Ribuan bulu panah dipelintir dan dihancurkan oleh tenda merah berapi di luarnya. Sepertinya ada api yang membakar di luar tubuh. Segera Raja Iblis besar itu menerobos kerumunan, dia mendorong tangannya seperti dorongan air, mendorong maju dengan beberapa telapak tangan, menyerbu para prajurit yang berada di depannya ke samping. Namun, dia tidak berani membunuh, karena dia tahu ada monster tua yang sangat kuat di keluarga kerajaan-kerajaan Chu. Jika dia benar-benar menyinggung dia, monster tua itu akan membebaskan tangannya di masa depan. Segera, iblis besar itu berlari melintasi penghalang dan berlari jauh ke dalam istana. Seorang beku tua mengejarnya, dan dia dengan cepat bergegas melintasi blok tentara yang berat dan menerobos masuk. Ubin merah dan ubin kuning di istana, balok berukir, dan emas yang luar biasa. Bangunan-bangunan tersebar satu demi satu, dan megah. Orang-orang kerajaan sudah dievakuasi, dan sekarang ada banyak tuan di setiap halaman, termasuk tuan militer dan praktisi. Mereka juga memiliki busur panah di tangan mereka, tetapi mereka semua adalah panah ajaib, dan mereka adalah garis pertahanan kedua melawan penyusup. Ada sesuatu di udara, lepaskan panah. Swoosh, so. Panah dan bulu ajaib ditembakkan bersama, dan raungan menjerit datang dari udara, dan naga terbang yang baru saja mendarat ditembak oleh hampir 100 panah ajaib dan meledak dengan tuannya secara instan, berubah menjadi kabut. Darah, dan menyebar dan tersebar di udara. Tanpa batas, Tuan Orde Kedua mungkin menjadi Tuan Super di mata orang-orang biasa, tapi itu terlalu tidak berarti bagi orang-orang besar malam ini. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di setiap halaman istana kerajaan, banyak master berkumpul, dan mereka semua memegang panah ajaib dan dengan tenang mengamati gerakan di sekitar mereka. Perpustakaan buku kuno penuh dengan udara perih, dan ribuan sinar cahaya berlama-lama di sekitar perpustakaan buku kuno.
Pada saat ini, perpustakaan dikelilingi oleh tuan-tuan yang tak ada taranya. Tuan Putri kecil Zugei mengendarai angin untuk menjaga timur, dan arah selatan, barat, dan utara adalah 3 guru yang secara pribadi diundang oleh Kaisar Chu. www.metelnovel.com. Sepertinya Zugei berusia 40-an, tetapi orang tertua berusia lebih dari 90 tahun, dan yang termuda berusia lebih dari 50 tahun. Chen Nan tinggal di posisi sentral, memegang busur Hou Yi, dan berdiri di atas perpustakaan-perpustakaan kuno. Monster tua itu melayang di udara dan memindai keempat sisinya dengan dingin, 2 lampu hijau di matanya bisa lebih dari setengah meter. Pada saat ini dia tidak lagi menyembunyikan perilaku kultivasinya yang sebenarnya, dan fluktuasi kekuatan yang menyerupai laut berpusat padanya dan pergi ke dunia luar, sepenuhnya terekspos kepada semua orang. Oh, seekor naga meraung, naga terbang lain ditembak dan jatuh ke tanah ke arah sudut barat laut. Tetapi ada beberapa naga di langit, mendekati perpustakaan kuno di pusat istana. Monster tua itu mendengus dingin, melambai ke kejauhan, dan satu set busur dan anak panah ditarik olehnya dengan keterampilan sombongnya. Dia membungkuk busur dan panahnya dan menembak ke arah langit. Ini adalah bulu panah biasa, tetapi di bawah suntikan keterampilan hampir tak terkalahkan dari monster tua, itu langsung menjadi luar biasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti pelangi panjang, yang melewati langit. Engah. Arrow Feather berada di tengah-tengah kepala naga terbang, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya langsung membagi naga terbang menjadi 4 bagian, dan kemudian pemiliknya juga hancur, meledak kabut darah besar di udara. Monster tua itu berteriak, jika kamu bukan Master Tier 4 atau di atas, jika kamu secara paksa masuk ke istana, kamu akan terbunuh. Jika kamu dekat dengan perpustakaan kuno, kamu akan membunuhnya. Master lain, jika kamu membantai dan menghancurkan istana di istana, orang tua itu akan menganggur sesudahnya. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan datang kembali untuk mengunjungi. Petik 2. Kata-kata tua monster tua itu sepertinya berasal dari luasnya alam semesta, dan itu sangat luas di dunia, semua kaisar menggemakan kata-katanya yang dingin.